Tampak. Nah, Oke, dimulai aja Pak Kiai ya. ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. bagaimana suara saya terdengar dengan jelas atau putus-putus? Terdengar Pak. Mungkin Cuacanya, requestnya minta tolong menyalain kamera ya semuanya ya. oh iya, iya kita aja dinyalain nih kemarin tuh. Nah, Iya, iya. Nah, Titi kan kelihatan tuh cantiknya tuh, Zaki ya. Siapa? Alfarobi, makasih udah bergabung Alfarobi. Masya Allah Alfarobi. Keren, Ya keren. Pak, Iya, iya, iya. Terus siapa lagi? Baik, kawan-kawan sekalian. eh, Alhamdulillah ini sudah bergabung 97 ya. Dari berapa ya? Dari 700 sekian ya. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang belum bisa bergabung mohon diinformasikan secara utuh ya. Nanti informasikan apa saja hal-hal yang disampaikan oleh Pak Dokter nanti sampaikan dengan utuh ya. Baik, rekan-rekan sekalian, marilah kita mulai pertemuan kita ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Wadek satu, ya mudah-mudahan bisa bergabung nanti. Yang sama-sama kita muliakan ini dan kita doakan bersama ya Pak Kepala Lab kita. Ini luar biasa, beliau mengelola, meracik, merangkai kegiatan PLP itu sendiri ya, sendiri. Sendiri, saya hanya mendampingi. Ini luar biasa. Karena itu mohon pengertian kalian semua, ya kawan-kawan, kalau memang ada tensi di antara kita berdua naik turun itu kan karena betapa luar biasanya dengan berbagai persoalan yang ada di PLP ini, di lab ini gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ya Monef itu apa monitoring dan evaluasi ya. Jadi apa kabar kalian di sana kan nanti seperti itu. Terus ada apa dengan sekolah? Mudah-mudahan sih semuanya semua kegiatan terkoordinasi ya, terkoordinasi tidak ada yang memiliki inisiatif yang terlepas dari apa ya dari ketentuan yang kita lakukan. Saya melihat ada beberapa gejala gitu ya. Ini sebelum terlalu jauh kalian melangkah, ada beberapa inisiatif dari kalian dan itu belum terkoordinasi dengan baik. Eh, Nanti akan dijelaskan seperti apa. Langsung saja kali Pak Kiai ya. Silakan Pak Dr. Takiden NPD sebagai Kepala Laboratorium memberikan apa ya pencerahan hari ini. Seperti apa kegiatan kita, monitnya seperti apa. Monggo silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak kandidat doktor. Dok, sekarang Dokter Randes Mulyadi MAG, tapi beliau sedang menyusun disertasi, kawan-kawan sekalian ya. Amin, Mari amin, kita amin. doakan di akhir tahun ini paling lambat itu bisa terselesaikan dan kawan-kawan semua yang PLP-nya lancar, kemudian studinya secara umum bisa selesai dan semuanya kami berdoa. Kita semua berdoa sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah yang Maha Baik yang hadir dan yang belum hadir bisa lulus dan berwisuda maksimal pada nanti bulan Agustus 2026, ya kan? Nah, kecuali beberapa orang mungkin harus lebih cepat gitu ya, karena beliau-beliau ditunggu oleh berbagai hal. Tapi kalau angkatan yang ini kan semester 7 jatuhnya yang secara reguler, maka seidealnya adalah
teman-teman ini wisudanya kan ada bimbingan skripsi. Itu wisudanya di bulan Agustus 2026. Pak, bisa nggak di bulan Juni? Ya, silahkan diupayakan. Tapi yang paling realistis adalah Agustus 2026. Dan itu tenang aja masih 4 tahun kurang. Baik, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mulyadi, MAG. Sebetulnya beliau ini saya banyak belajar ya, teman-teman. Saya jujur, Pak Mul ini adalah secara usia gitu. Kemudian secara keilmuan, leadership, beliau jauh lebih banyak gitu ya pengalamannya dari saya. Nah, cuman takzimnya beliau ya seperti yang teman-teman lihat begitu ya. Uh, Tetap beliau mengutamakan, kadang mempersilahkan saya duluan gitu. Nah, kemudian tentu yang kami sama-sama banggakan dan tentu kami sayangi gitu adalah semua mahasiswa PLP Ganjil 2025-2026. Nah, ini yang kami banggakan ya. Jadi, namun sayang karena tidak menyalakan kamera, jadi Bapak nggak mau menyapa lah pokoknya. Karena Bapak disuruh bicara di depan radio nih. Baik, kawan-kawan sekalian. Kemarin kami sudah melakukan eh, temu silaturahim dengan guru Pamong ya. Begitu ya Pak Dokter ya. Dan kami merasakan vibes gitu ya, suasana yang akrab gitu loh. Mereka sangat kooperatif dan sangat menerima teman-teman ini ber-PLP di sekolahnya masing-masing, di madrasahnya masing-masing dengan penuh sukacita gitu. Namun ada beberapa yang eh, membuat kita tidak enak hati gitu ya. Nah, ini mungkin kalau ada yang bertanya kemarin kesimpulannya apa, mohon maaf ini kawan-kawan ya, bahwa kemarin Zoom-nya itu tidak terrekod penuh. Jadi ada yang di Pak Mulyadi, ada yang di laptop saya dan semuanya itu nggak penuh gitu. Jadi kita bingung gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman saya sedikit mengulang aja ya. Pertama, bahwa PLP itu bentuknya akhirnya ada dua macam modelnya. Yang pertama adalah kolaboratif tim teaching atau yang bergrup itu. Satu pamong membimbing 3 sampai 4 orang mahasiswa pada masing-masing prodi gitu. Nah, kemudian masing-masing prodi itu masuk masing-masing pamong itu membimbing 3 sampai 4 orang mahasiswa dan ketiga atau empat mahasiswa itu masuk secara berbarengan dan bergiliran menjadi guru model atau main teacher gitu ya. Yang lainnya ya seperti yang sudah disampaikan menjadi supporting teacher atau yang membantu mengkondisikan kelas gitu. Nah, sesekali boleh memberikan masukan, tapi mereka tuh bukan penilai. Yang tidak mengajar itu tidak menjadi penilai temannya gitu. Tapi dia tim, maka disebut dengan tim teaching. Oke. Nah, berapa kali minimal setiap orang menjadi guru model sudah disampaikan bahwa 3 kali dan 3 kali itu sudah termasuk satu kalinya adalah ujian. Artinya ngajar reguler 2 kali, ujian 1 kali itu sudah cukup. Oke. Nah, itu. Kemudian, artinya kalau 3 orang muternya itu 9 kali. Oke, 3 kali 3, 9. Kalau 4 orang muternya itu 12 kali. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu Guru Pamong kemarin. Gimana kalau sudah 9 kali atau sudah 12 kali? Bolehkah mahasiswa kita itu diminta mengajar? Boleh. Teman-teman sudah memenuhi kewajiban kolaboratif tim teaching yang
9 atau 12 kali tergantung jumlah mahasiswanya, 3 atau 4 itu, maka teman-teman silahkan kalau diberikan kepercayaan oleh guru untuk mengajar atau menjadi asisten, belajar mengajar di kelas yang lain tentu di atas seizin pamong itu sangat diperbolehkan karena itu justru menambah jam terbang teman-teman. Nanti itu dimasukkan ke dalam laporan tambahan kegiatan. Tambahkan saja. Itu mudah-mudahan bisa menjadi walaupun tidak ada formatnya di situ, tambahkan saja sendiri di laporan itu sebagai pertimbangan dosen pembimbing untuk menambah nilai teman-teman. Misalnya nilai Ahmad Rifki Syadi ternyata pada saat ujian mungkin karena tadi malamnya diputusin gitu ya. Kurang fokus ngajar ujiannya ternyata lagi praktik ujiannya gitu. Akhirnya tidak sampai 80 kan tidak dapat A Ahmad Rifki. Tapi karena kamu ngajarnya bagus, mudah-mudahan itu bisa menambal gitu loh dosen pembimbing, nilai dari dosen pembimbing. Maka komunikasi dengan pamong dan dosen pembimbing itu wajib berjalan dengan baik. Tentu kami sudah sampaikan kepada Bapak Ibu guru pamong kemarin bahwa sama-sama komunikasi. Kalau anak kita, ya teman-teman ini ada yang salah, mohon dapat disampaikan dengan penuh kasih sayang gitu ya. Nah, begitu ya teman-teman. Kalau sudah penuh gitu. Ya 12 kali itu. 9 atau 12 kali. Oke? Nah, kemudian ujiannya itu boleh ujian sesuai dengan tanggalnya. Mulai ujian praktik itu 27 sampai tanggal itu ada di jadwal terbaru. Karena kami harus menyusun ulang jadwal gitu ya. Karena startnya itu berbeda. Ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 8, ada yang tanggal 4 gitu. Karena kondisi yang force major kemarin yaitu ada demo dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi mohon teman-teman bisa menyesuaikan kondisi sekolah. Nah, kemudian ada yang ujiannya terjadwal tergantung kesepakatan ya dosen pembimbing dan guru pamong. Oleh karena itu ujian dan lain sebagainya itu sepakat dengan ujian sama guru pamong. Komunikasi dengan baik guru pamong dan dosen pembimbing. Baik. Nah, berikutnya adalah terkait dengan laporan ya. Kalau berkelompok ya laporannya berkelompok. Kecuali kalau dosennya minta masing-masing ya ikuti sajalah permintaan dosen. Yang Pak walaupun berkelompok bikin sendiri-sendiri kan alasan dosen pembimbing itu biar teman-teman ikut berlatih menulis. Silakan aja gitu loh. Supaya semuanya berjalan lancar gitu ya. Nah, oke teman-teman ya idealnya ya, yang idealnya adalah kalau berkelompok, laporannya kelompok gitu. Tapi kalau ada beberapa dosen yang mintanya per individu, ya tentu kita tidak bisa menghalangi, melarang, karena beliau pasti punya argumentasi. Itulah pendidikan, teman-teman. Nggak boleh saklek-saklek gitu. Nah, begitu ya. Itu untuk yang menerapkan kolaboratif team teaching yang diadopsi dari lesson study. Nah, berikutnya yang tidak memilih untuk sekolah yang ngajar satu mahasiswa, satu dosen, satu guru pamong. Nah, ngajarnya karena itu polanya adalah pola asistensi mengajar, maka minimal mengajarnya itu adalah 20 kali selama 2 bulan itu gitu loh. Dan itu make sense, teman-teman. Artinya apa? 20 kali kan teman-teman sendirian, intensif kan? Tapi dan 1 kali ujian, ya. Jadi 20 kali itu udah termasuk ujian 1 kali. Nanti ujiannya sama. Harus dihadiri dosen pamong, dosen pembimbing dan guru pamong ya. Nah, kemudian jika sekolah karena waktu yang tidak memungkinkan, mungkin mungkin mapelnya yang jarang setiap bulan sehingga tidak memungkinkan mengajarnya sampai 20 kali, ya kita tidak bisa memaksa. Masa harus memaksa? Kita di sekolah itu sebagai tamu. Ya kan, kita tidak boleh, kita punya program, langkah-langkahnya begini. Tetapi tentu kita menghormati kebijakan sekolah gitu loh. Nah, begitu teman-teman ya.
Ini agar dapat dipahami. Sekira demikian ya untuk yang kemarin itu kesimpulannya ya. Nah, mungkin dapat disampaikan. Nah, karena ini akan saya upload, kemudian nanti diserahkan ke guru Pamong, saya izin untuk stop sampai di sini untuk memperkecil videonya ya. Rekamannya yang saya stop.